Pertempuran sengit terjadi di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Minggu 27 Februari 2022 dini hari, di hari keempat invasi Rusia. Namun, serangan Rusia di wilayah itu berhasil dihalau. Rusia melancarkan serangan pada Kamis 24 Februari 2022 dari 3 arah utama, yakni utara, selatan, dan timur. Menurut laporan, saat ini Rusia sudah mengambil kendali penuh di sebagian besar wilayah Ukraina. Perjuangan untuk Kiev. Pasukan Rusia tiba di dekat Obolon, pinggiran Kiev, pada Jumat 25 Februari 2022. Pasukan Rusia mengambil alih jalan sempit yang melintasi sungai Dnieper menuju timur Kiev menurut Institute for the Study of War. Pada Minggu dini hari, dilaporkan terjadi bentrokan antara apa yang disebut kelompok penyabotase di jalan-jalan kota dan sebuah gudang minyak di Vasilkiv, selatan kota diserang. Sebuah blok perumahan di pinggiran Bucha terkena tembakan hingga terjadi pertempuran sengit di dekat Irpin. Pada Sabtu 26 Februari, terjadi ledakan di barat kota dekat Peremohi Avenue dan sebuah gedung apartemen dihantam rudal. Pertempuran sengit juga terjadi di Bandara Hostomel sebelah barat Kiev. Pasukan Rusia di sekitar Ukraina. Rusia memegang kendali penuh atas sebagian besar wilayah Ukraina. Setelah pertahanan udara Ukraina dan infrastruktur militer lainnya diserang pada Kamis, pasukan tank bergerak ke posisinya, didukung artileri dan kekuatan udara. Pasukan telah menyebar di bagian utara, timur, dan selatan dengan serangan rudal serta artileri membuka jalan untuk pasukan Rusia. Tetapi, beberapa analis mengatakan kemajuan keseluruhan oleh pasukan Rusia lebih lambat dari yang diharapkan. Laporan menunjukkan di beberapa daerah pasukan Rusia kehabisan bahan bakar. Serangan dari utara. Dari utara, pasukan Rusia melintasi perbatasan ke Ukraina di persimpangan 3 arah antara Ukraina, Rusia, dan Belarusia di Senkivka. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Rusia dikerahkan berkumpul dekat Novi, Yurkovich, dan Troborno, termasuk seluruh tentara ke-41. Menurut Michael Kaufman dari Pusat Analisis Angkatan Laut yang berbasis di Amerika Serikat. Kendaraan berlapis baja termasuk tank dan sistem peluncuran roket ganda bergerak menuju Chernihiv. Tetapi, analis mengatakan pasukan Rusia untuk sementara membatalkan upaya mereka merebut kota itu setelah menghadapi oposisi Ukraina yang kuat. Laporan menyebut beberapa pasukan telah melewati daerah itu untuk terus bergerak ke selatan. Kemajuan kedua yang lebih cepat telah terjadi di sisi barat sungai Dnieper melalui Chernobyl, menguasai wilayah yang luas di utara dan barat Kiev. Serangan dari timur. Pada Minggu pagi, pasukan Rusia menerobos Kharkiv. Ada laporan tentang pertempuran jalanan dan ledakan. Foto yang beredar menunjukkan pasukan Ukraina menembakkan granat berpeluncur roket di sudut jalan. Sementara, pasukan Rusia berjalan kaki bergerak di belakang kendaraan lapis baja. Di hari yang sama, pejabat Ukraina mengatakan serangan Rusia berhasil dihalau. Laporan mengatakan penembakan terus berlanjut di sekitar Donetsk yang diserang pasukan yang menyeberang dari Belgorod di Rusia Barat. Diperkirakan ada sekitar 15.000 separatis yang didukung Rusia di Donetsk dan Luhansk yang mungkin membantu kemajuan Rusia. Pertempuran juga berlanjut di sekitar Sumi. Serangan dari selatan. Pasukan Rusia telah membuat kemajuan pesat dari Crimea bergerak ke timur laut dan barat laut. Di timur laut terjadi pertempuran sengit di sekitar Mariupol, sebuah pelabuhan utama. Pada Sabtu, Rusia melakukan serangan amfibi dari Laut Azov di sisi barat kota. Kemajuan dari Mariupol ke timur akan menciptakan jembatan darat antara Crimea dan wilayah yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya memasuki Melitopol tanpa perlawanan
Meskipun pejabat barat menyatakan wilayah itu masih di tangan Ukraina, Rusia juga mengatakan mereka telah mengepung kota Berdyansk di sebelah barat Mariupol. Pasukan Ukraina telah menguasai kota Kherson setelah pertempuran sengit dan menyebut mereka telah menggagalkan upaya pendaratan amfibi oleh pasukan Rusia di Odessa. Pada hari-hari menjelang invasi, Rusia menempatkan kapal pendarat yang mampu mengerahkan tank tempur utama, kendaraan lapis baja dan personel di lepas pantai Ukraina dalam pembangunan besar di Laut Hitam dan Laut Azov. Putin siapkan senjata nuklir. Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan mencegah nuklir Rusia dalam siaga tinggi pada Minggu 27 Februari. Hal ini pun menambah ketegangan di tengah perang panas invasinya ke Ukraina. Sebelumnya, Putin telah berbicara dengan para pejabat tinggi, menyebut hal itu adalah efek dari pernyataan agresif dari pejabat tinggi anggota NATO. Negara-negara barat tidak hanya mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap negara kita di bidang ekonomi, tetapi pejabat tinggi dari anggota NATO terkemuka membuat pernyataan agresif mengenai negara kita, kata Putin dalam komentar yang disiarkan televisi. Tidak hanya itu, Barat mulai menjatuhkan sanksi keuangan yang keras terhadap Rusia. Peringatan dari lawannya tersebut membuat Putin mengambil langkah tegas. Dikutip dari WGN9, Putin telah memerintahkan agar senjata nuklir Rusia disiapkan untuk meningkatkan kesiapan peluncuran. Dia mengatakan kepada Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum Militer untuk menempatkan pasukan pencegah nuklir dalam pasukan khusus tugas tempur. Perintah Putin tersebut menambah ketegangan dengan Barat atas invasi di Ukraina dan dapat mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.